Pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul berlangsung dengan aman, lancar, dan damai pada hari ini. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan mengungkapkan bahwa dari total 690 kampung dan kelurahan yang tersebar di 4 kabupaten, baru 58 kampung yang telah memiliki akte notaris untuk pendirian Koperasi Merah Putih. Halo, selamat pagi Bapak Mama Basorodong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Kamis 7 Agustus 2025, bersama saya Toran Waibro. Inilah info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul berlangsung dengan aman, lancar, dan damai pada hari ini. Proses PSUU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Bovendigul karena adanya pelanggaran administratif pada pelaksanaan sebelumnya. Dan proses demokrasi ini diawasi langsung oleh pejabat sementara Bupati Bovendigul didampingi oleh Deputi 2 Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, perwakilan KPU RI, serta unsur keamanan seperti Liaison Officer, Kapolda Papua Selatan, Kapolres Bovendigul, dan Dandim 1711 Bovendigul. Sejak pagi masyarakat terlihat tampak antusias mendatangi TPS di wilayah-wilayah lokasi TPS. Aparat keamanan juga dari TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga stabilitas dan memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara ulang. PLT Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu, usai melakukan pencoblosan di TPS 11 Kampung Sukanggo, mengatakan pelaksanaan PSU, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul berjalan aman dan lancar serta tidak ada kendala. Dan jalan PSU ini sudah terstruktur di 20 distrik, 112 kampung, dan kesalahan serta gangguan keamanan dapat terkendali. Di atas kesempatannya, saat ini saya juga selamat pagi, selamat datang buat Bapak ya dari Kementerian Polhukam sebagai tim pemantau pemilu atau pilkada PSU Bovendigul pada hari ini. Selaku pemerintah, saya bisa memberikan informasi situasi sekarang Bovendigul dalam PSU tanggal 6 Agustus ini. Sejak dari tadi jam 7 hingga sekarang sekitar pukul jam 9.10 ini, situasi pemilihan ini PSU ini sudah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan semuanya sudah terstruktur, ya, sudah diatur baik di 20 distrik, 121 kampung, dan semua terformulir baik. Untuk permasalahan gangguan keamanan atau gangguan sementara tidak ada dalam situasi yang aman-aman kondusif. Lexi juga mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang turut menjaga ketertiban selama proses PSU berlangsung. Ini adalah bukti kedewasaan demokrasi di Bovendigul. Masyarakat telah menunjukkan komitmennya untuk memilih pemimpin daerah secara jujur dan adil. Sementara itu, staf khusus Menko Polhukam Bidang Cyber dan Data, Teddy Mantoro, mengatakan setelah melakukan pemantauan persiapan PSU di Bovendigul cukup baik dan hasil pantauan pendistribusian logistik berjalan baik dan diharapkan PSU ini berjalan kondusif dan pemimpin terpilih bisa mengayomi masyarakat dan memajukan Kabupaten Bovendigul. Lihat persiapannya sangat baik. Dari hasil pemantauan kami beberapa TPS juga persiapan sangat baik, distribusi peralatan sudah sangat baik gitu. Ada harapan dari kami mudah-mudahan tetap berjalan kondusif, kemudian terpilih pimpinan atau bupati yang baru gitu yang betul-betul bisa mengayomi semua masyarakat dan memajukan Kabupaten Bovendigul ini. Terima kasih Bapak. Berarti sampai saat ini proses pemungutan suara sudah berjalan lancar dan Aman. Kami akan terus memantau perkembangan hingga proses perhitungan suara di Bovendigul. Demikian tim liputan Digul TV, saya Toran Waibro dan teman-teman melaporkan.
PSU ini diharapkan menjadi penegasan atas komitmen bersama seluruh pihak untuk menjaga integritas demokrasi di Bovendigul. Hasil akhir dari proses ini akan diumumkan oleh KPU setempat setelah melalui proses rekapitulasi dan verifikasi berjenjang. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama Basradong semua, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan mengungkapkan bahwa dari total 690 kampung dan kelurahan yang tersebar di 4 kabupaten, baru 58 kampung yang telah memiliki akte notaris untuk pendirian Koperasi Merah Putih. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih bagi orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan, Laurentius Waimu menyampaikan bahwa dari 690 kampung dan kelurahan di Provinsi Papua Selatan yang telah melaksanakan musdes sebanyak 490 kampung. Namun yang telah memiliki akta notaris baru 58 kampung. Ini masih angka kecil yang perlu terus didorong bersama untuk menyelesaikan Koperasi Merah Putih yang belum memiliki akta notaris. Kami terutama di Provinsi Papua, Pak LT Bupati, perlu kami sampaikan bahwa data Provinsi Papua, kampung dan kelurahan sebanyak 690 kampung dan lurah yang telah musdes sebanyak 490 dengan sudah memiliki akta notaris sebanyak 58 untuk Provinsi Papua. Mudah-mudahan setelah sudah kita launching bersama, akan kita bersama-sama untuk menyelesaikan operasi atau Kampung Merah Putih, fokusnya untuk memiliki dasar hukum. Ia juga mengungkapkan pada 21 Juni, pemerintah Provinsi Papua Selatan telah melakukan launching nasional Koperasi Merah Putih di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kuri, Kabupaten Merauke. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Selatan. Laurentius juga menyampaikan terima kasih kepada PLT Bupati Bovendigul dan jajaran Dinas Koperasi Kabupaten atas dukungan yang luar biasa. Dari total 112 kampung di Bovendigul, sudah 26 berbadan hukum dan berharap seluruhnya ke depan bisa memiliki koperasi dengan badan hukum resmi. Ia berharap dengan adanya pelatihan SDM ini, para pengurus koperasi akan lebih memahami pentingnya aspek hukum, manajemen koperasi, hingga tata kelola keuangan yang baik agar koperasi dapat berjalan sehat dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi anggota dan komunitas. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan, Laurentius Waimu mengungkapkan bahwa Kampung Persatuan yang terletak di Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul akan dijadikan kampung percontohan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan Laurentius dalam rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih khusus untuk orang asli Papua yang digelar di Bovendigul baru-baru ini. Laurentius mengungkapkan bahwa untuk kampung percontohan di Kabupaten Bovendigul akan difokuskan di Kampung Persatuan Distrik Mandobo dan berharap kerjasama dari pemerintah daerah dan Dinas Koperasi Kabupaten untuk bersama-sama mendukung program ini agar dapat berjalan optimal. Dan ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk membangun kampung-kampung percontohan Koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan. Saya berharap kepada Pak PLT Bupati, rencana kami untuk kampung percontohan setelah kemarin kita launching untuk masing-masing kabupaten di Bovendigul, kita akan diskusi bersama Pak. Setelah ini untuk percontohan akan kita fokus di Kampung Persatuan. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membantu sama-sama bersama Pak Kadis Perindak Kabupaten Bovendigul supaya untuk percontohan sama-sama kita taruh di Kampung Persatuan.
Laurentius juga menyampaikan selain Bovendigul, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan juga telah menetapkan beberapa kampung percontohan lainnya, yaitu Kampung Harapan Makmur di Kabupaten Merauke, Kampung Mur di Kabupaten Mapi, dan Kampung Suru di Kabupaten Asmat. Melalui kampung percontohan ini, pemerintah Papua Selatan ingin menciptakan model koperasi yang ideal, berbadan hukum, dikelola secara profesional, dan mampu memberdayakan potensi lokal. Pemerintah daerah, aparat kampung, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung penuh agar program ini berhasil dan bisa diaplikasikan di kampung-kampung lain di Papua Selatan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Basoradong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan melaksanakan pelatihan budidaya ternak di Kabupaten Bovendigul, sekaligus menyalurkan bantuan ternak kepada kelompok ternak di Distrik Mandobo. Program ini merupakan bagian dari pemanfaatan dana otonomi khusus untuk meningkatkan perekonomian berbasis peternakan di Papua Selatan. PLT Kepala Dinas TPHPP Kabupaten Bovendigul, Alfredi Boyke SP, mengatakan dirinya sangat bersyukur atas dukungan dan bantuan dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan. Dalam kegiatan ini, kelompok ternak di Distrik Mandobo mendapatkan 14 ekor sapi, terdiri dari 12 betina dan 2 jantan.
dengan usia lebih dari 1 tahun agar lebih cepat berproduksi dan bisa langsung mengembangbiakan oleh penerima. Sebagai salah satu daerah otonom baru, Provinsi Papua Selatan terus mendorong pembangunan berbasis potensi lokal melalui dukungan anggaran dari dana otsus. Bovendigul menjadi salah satu lokus penerima bantuan dengan mekanisme yang bersumber dari dana pemerintah provinsi maupun pusat secara berjenjang. Kita Kabupaten Bovendigul bersyukur hari ini mendapatkan pelatihan dan juga bantuan ternak. Tadi disebutkan sapi 14 ekor, 12 betina, 2 jantan. Maksudnya banyak betina supaya dia bisa berkembang biak. Jantan 2 saja, kita harapkan jantan yang sudah dewasa yang siap membuahi betina-betinanya supaya tidak begitu lama Bapak Ibu pelihara sapi bisa beranak lebih cepat lebih baik supaya semakin bertambah sapinya. Ya, kita bersyukur karena Provinsi Papua Selatan daerah otonomi baru terbentuk 1-2 tahun lalu kita kedapatan lewat dana otsus. Alfredi juga berharap bantuan ini dapat dirawat dengan baik sehingga bisa terus berkembang. Ia menegaskan kelompok ternak diminta untuk membuat perjanjian tertulis sebagai bentuk komitmen, mengingat bantuan ini diberikan melalui dana otsus yang harus dikelola sesuai aturan. Langkah ini dipandang penting agar bantuan bisa berkelanjutan dengan membuka kesempatan bagi kelompok ternak lainnya untuk juga menerima bantuan serupa di masa mendatang. Sementara itu, peningkatan kapasitas petani ternak di Papua Selatan, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan melalui bidang peternakan melaksanakan pelatihan budidaya ternak bagi penerima bantuan sapi di Kabupaten Bovendigul. Pelatihan ini diharapkan memberikan dampak langsung terhadap pengetahuan keterampilan dan produktivitas masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan, Johannes Gabriel Fovit, mengatakan bahwa budidaya ternak memiliki sejumlah asas dan manfaat yang penting. Menurutnya, yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, meningkatkan produktivitas ternak. Yang ketiga, mengurangi risiko penyakit. Dan keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta potensi pendapatan masyarakat. Jadi tadi asas manfaat dari budidaya ternak itu bahwa pertama itu kita bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, terus kedua adalah meningkatkan produktivitas ternak, ketiga mengurangi resiko penyakit, terus efisiensi penggunaan sumber daya yang ada, terus potensi peningkatan pendapatan. Itulah manfaat daripada pelatihan peternakan dan dapat bantuan sapi yang kami dari provinsi bekerja sama dengan kabupaten. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini dengan izin Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur, maka pelatihan budidaya ternak sapi di Bovendigul kami buka. Hal ini menjadi bagian dari manfaat langsung pelatihan yang diberikan kepada penerima bantuan bibit ternak sapi yang disalurkan oleh Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan, khususnya melalui bidang peternakan dengan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Basoradong semua, memperingati Hari Anak Nasional di Kabupaten Bovendigul, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dorong edukasi hak anak, cegah perkawinan dini, dan bagikan bantuan sosial. Pada peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli lalu, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan pelembagaan perlindungan hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten, kota yang dilaksanakan selama 2 hari bagi anak-anak usia remaja. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Maria Tambiarot mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang juga dirangkaikan dengan penyaluran dana insentif fiskal. Program kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan menekan angka stunting,
khususnya bagi anak-anak yang mana anak-anak dari keluarga kurang mampu, diberikan bantuan berupa sepatu, pakaian, dan tas untuk meringankan pengeluaran rumah tangga. Untuk 2 hari ini sekaligus merayakan Hari Anak Nasional, sekaligus juga karena ini dana insentif fiskal untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan mengatasi sanksi. Jadi insentif fiskal ini kami untuk anak-anak, jadi kami mengurangi angka kemiskinan, itu kita membagikan mereka sepatu, pakaian dengan tas, saya mengurangi pengeluaran dari dalam keluarga yang tidak mampu, seperti itu. Dirinya juga mengatakan selain memberikan bantuan, anak-anak juga dibekali edukasi penting yang diantaranya pengenalan diri dan pendidikan kesehatan reproduksi, termasuk pemahaman tentang bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Kemudian bahaya perkawinan di bawah umur agar anak-anak memahami pentingnya pendidikan dan menunda pernikahan hingga usia yang tepat, serta pemanfaatan pekarangan rumah guna meningkatkan keterampilan dan kemandirian keluarga. Ia menambahkan kegiatan tersebut diikuti lebih dari 100 anak yang terdiri dari anak usia remaja, siswa SD, SMP, dan SMA yang berasal dari Kampung Persatuan dan Sukanggo. Ia berharap ilmu yang anak-anak dapatkan bisa diterapkan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan tempat tinggal maupun kehidupan sehari-hari. Tim Liputan, Digul TV, Anis, Andri melaporkan. SMK Negeri 1 Tanah Merah menggelar pertemuan bersama orang tua siswa kelas 12 guna membahas persiapan pelaksanaan praktik kerja lapangan. PKL menjadi salah satu syarat penting bagi siswa kelas 12 untuk dapat mengikuti ujian tahap akhir dan menyelesaikan pendidikan di jenjang SMK. Dalam wawancara Kepala Sekolah SMK Negeri 1, Ruben Temkon menyampaikan bahwa terdapat 220 anak dari 4 jurusan yang akan melaksanakan PKL, terdiri dari jurusan Teknik Komputer, Teknik Jaringan, 114 anak, jurusan Elektro, 59 siswa, jurusan Pertanian, 22 siswa, dan jurusan Bangunan, 25 siswa. Dirinya juga mengungkapkan bahwa untuk tahun ini, seluruh kegiatan PKL akan dilaksanakan di dalam kota Tanah Merah. Keputusan ini diambil agar para siswa tetap dapat mengikuti tes kompetensi yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang, sehingga perlu tetap dekat dengan sekolah. Ruben Temkon juga mengatakan pihak sekolah juga telah bekerja sama dengan berbagai instansi dan perusahaan di Kabupaten Bovendigul. Beberapa di antaranya seperti PLN, Dinas Pertanian, Telkom, Kominfo, dan beberapa organisasi perangkat daerah lainnya yang telah menyatakan siap menerima siswa untuk pelaksanaan PKL. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan PKL, sekolah akan melaksanakan pemantauan rutin. Pemantauan akan disesuaikan dengan lokasi tempat praktik. Bila lokasi dekat, pemantauan bisa dilakukan 1-2 kali dalam seminggu. Sedangkan untuk lokasi yang lebih jauh akan dilakukan 2-3 kali dalam sebulan. Itu tetap ada pemantauan ke lapangan, ke tempat-tempat prakerin anak-anak siswa ini. Kita biasa itu dibagi setiap jurusan masing-masing. Guru bidang studinya nanti dibagi di situ. Mungkin minggu ini guru siapa, nanti minggu depan yang turun ke lapangan ya, cek siswa-siswi tersebut. Kalau ini kita sekarang ini mungkin di dalam kota. Kalau yang sebelum-sebelum itu bahkan bisa sampai di Asiki, Korindo 19, PT PAL. Sebenarnya biasa kita cek terus. Jadi mungkin kalau 3 bulan ya 1 bulan 3 kali atau 2 kali, tergantung jarak dari lokasi dengan kita di sekolah. Kalau di dalam kota kabupaten ini bisa 1 minggu 2 kali atau 3 kali, karena jangkauannya bisa kita. Kalau di daerah perusahaan misalnya di Boma atau di Asiki, Korindo, itu mungkin 1 bulan 1 kali, terus kita pulang. Itu seperti itu. Ruben Temkon selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 juga menyampaikan harapannya kepada para siswa untuk memperhatikan absensi dan secara aktif menjalani PKL karena ini bukan sekedar syarat kelulusan tetapi juga pengalaman kerja pertama mereka, dan mohon dukungan dari orang tua untuk terus memantau dan membimbing anak-anak selama PKL berlangsung. Tim Liputan, Digul TV, Caruk, Andri melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Soradong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama masih bersama kami. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul tidak hanya menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun 2024-2025, tetapi juga melanjutkan agenda penting pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Rapat tersebut diisi dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi Dewan serta pandangan umum kelompok khusus. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRK Bovendigul tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan, perwakilan pemerintah daerah, serta stakeholder terkait. Pembahasan Raperda ini dinilai penting untuk mengatur peredaran minuman beralkohol guna mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul, Januarius Sesewano, mengatakan, sesuai dengan tahapan pembahasan terhadap Raperda dan APBD, terhadap penjelasan Raperda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol yang disampaikan oleh Kepala Daerah DPR Kabupaten Bovendigul, maka fraksi-fraksi dan kelompok khusus memberikan pandangan umum fraksi dan kelompok khusus yang berisikan pandangan, tanggapan, masukan, serta saran fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap muatan Raperda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Sehubung dengan hal tersebut, tentunya fraksi-fraksi dan kelompok khusus telah menyampaikan pandangan umum yang akan disampaikan pada rapat paripurna. Sesuai dengan pembahasan terhadap Raperda dan APBD terhadap penjelasan Raperda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol yang disampaikan oleh Kepala Daerah DPR Kabupaten Bovendigul, maka fraksi dan kelompok khusus memberikan pandangan umum fraksi dan
yang berisikan pandangan, tanggapan, masukan, serta saran mari fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap muatan rapat tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya fraksi-fraksi dan kelompok khusus telah menyampaikan pandangan umum yang akan disampaikan pada rapat paripurna ini. Januarius juga berharap pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap Raperda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat lebih tajam melihat aspek-aspek yang perlu disempurnakan dari Raperda dimaksud. Untuk itu, kepada masing-masing fraksi dan kelompok khusus dipersilakan menyampaikan pandangan umum secara bergantian. Pembahasan Raperda ini menjadi salah satu fokus utama DPR Bovendigul dalam masa persidangan 3 sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan regulasi daerah yang responsif terhadap persoalan sosial dan kesehatan masyarakat di wilayah Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama Basaudara semua, fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bovendigul menyoroti lemahnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pelarangan produksi, pengedaran, konsumsi, dan penjualan minuman beralkohol. Meski aturan ini masih Rapat tersebut diisi dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi Dewan serta pandangan umum kelompok khusus. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRK Bovendigul tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan, perwakilan pemerintah daerah, serta stakeholder terkait. Pembahasan Raperda ini dinilai penting untuk mengatur peredaran minuman beralkohol guna mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul, Januarius Sesewano, mengatakan, sesuai dengan tahapan pembahasan terhadap Raperda dan APBD, terhadap penjelasan Raperda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol yang disampaikan oleh Kepala Daerah DPR Kabupaten Bovendigul, maka fraksi-fraksi dan kelompok khusus memberikan pandangan umum fraksi dan kelompok khusus yang berisikan pandangan, tanggapan, masukan, serta saran fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap muatan Raperda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Sehubung dengan hal tersebut, tentunya fraksi-fraksi dan kelompok khusus telah menyampaikan pandangan umum yang akan disampaikan pada rapat paripurna. Sesuai dengan tahap pembahasan terhadap Raperda dan APBD terhadap penjelasan Raperda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol yang disampaikan oleh Kepala Daerah DPR Kabupaten Bovendigul, maka fraksi-fraksi dan kelompok khusus memberikan pandangan umum fraksi dan kelompok khusus yang berisikan pandangan, tanggapan, masukan, serta saran mari fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap muatan rapat tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya fraksi-fraksi dan kelompok khusus telah menyampaikan pandangan umum yang akan disampaikan pada rapat paripurna ini. Januarius juga berharap pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap Raperda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat lebih tajam melihat aspek-aspek yang perlu disempurnakan dari Raperda dimaksud. Untuk itu, kepada masing-masing fraksi dan kelompok khusus dipersilakan menyampaikan pandangan umum secara bergantian. Pembahasan Raperda ini menjadi salah satu fokus utama DPR Bovendigul dalam masa persidangan 3 sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan regulasi daerah yang responsif terhadap persoalan sosial dan kesehatan masyarakat di wilayah Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama Basaudara semua, fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyoroti lemahnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pelarangan produksi, pengedaran, konsumsi, dan penjualan minuman beralkohol. Meski aturan ini masih berlaku secara umum, pelaksanaannya dinilai tidak efektif di lapangan akibat lemahnya penertiban peredaran minuman beralkohol dan tindakan penegakan hukum. Banyak minuman beralkohol yang beredar bebas tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang dan peredaran minuman beralkohol masih marak terjadi di Bovendigul, bahkan di tempat-tempat umum.
Padahal Perda ini seharusnya melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol seperti gangguan kesehatan, kerusakan moral, dan potensi kriminalitas. Anggota fraksi Golkar, Oral Brunner Leleng mengatakan, meskipun secara yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul Nomor 1 Tahun 2018 tentang pelarangan produksi, pengedaran, konsumsi, dan penjualan minuman beralkohol sesungguhnya tetap berlaku. Hanya saja pelaksanaannya kurang efektif karena adanya beberapa faktor, yaitu lemahnya penertiban peredaran minuman beralkohol dan tindakan penegak hukum. Sebab sekalipun sudah dilakukan operasi penindakan dan pemusnahan minuman keras oleh aparat penegak hukum terkait di Kabupaten Bovendigul, namun tetap saja ragam minuman beralkohol beredar secara luas di Tanah Merah dan ibu kota distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Meskipun secara yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul Nomor 1 Tahun 2018 tentang pelarangan produksi, pengedaran, konsumsi, dan penjualan minuman beralkohol sesungguhnya tetap berlaku. Hanya saja pelaksanaannya kurang efektif karena adanya beberapa faktor sebagaimana disebutkan di atas. Sebab sekalipun sudah dilakukan operasi penindakan dan pemusnahan minuman keras oleh aparat penegak hukum terkait di Kabupaten Bovendigul, namun tetap saja ragam minuman beralkohol beredar secara luas di kota Tanah Merah dan di kota distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Perda ini sebenarnya dibuat untuk mengurangi dampak negatif minuman beralkohol, seperti gangguan kesehatan, kerusakan moral, dan potensi kriminalitas. Namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan minuman beralkohol yang beredar secara bebas. Oral juga menambahkan kenyataan ini dapat diamati di tempat-tempat karaoke, warung-warung pinggir jalan, dan gudang para pedagang minuman keras yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan ketertiban. Terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa di berbagai tempat. Tindakan pidana perjudian, tindakan pidana pencurian, kematian, kekerasan rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, dan berbagai bentuk tindakan kriminalitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengaruh minuman beralkohol. Kenyataan ini dapat diamati di tempat-tempat karaoke, warung-warung pinggir jalan, dan gudang para pedagang minuman keras yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan ketertiban. Terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa di berbagai tempat, tindak pidana penjudian, tindak pidana pencurian, kematian, kekerasan rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, dan berbagai bentuk tindak kriminalitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengaruh minuman beralkohol. Fraksi Golkar menegaskan akan terus mendorong dan mengawal proses penegakan perda larangan minuman beralkohol ini hingga benar-benar terlaksana dengan baik. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Fraksi Partai Golkar di DPRK Kabupaten Bovendigul menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul atas penyampaian dan penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun kebijakan yang pro rakyat dan berorientasi pada peningkatan efisiensi birokrasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik, dan kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar instansi sehingga pelaksanaannya berjalan efektif. Dalam membacakan pandangan fraksi, anggota fraksi Golkar, Oral Brunner Leleng mengatakan, di Bovendigul, penindakan terhadap tindakan pidana pelanggaran larangan peredaran minuman beralkohol telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul Nomor 1 Tahun 2018 tentang pelarangan produksi, pengedaran, konsumsi, dan penjualan minuman beralkohol. Bahkan di setiap daerah, kabupaten, dan kota yang ada juga telah mengatur objek yang sama sesuai kewenangannya masing-masing sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dengan kata lain, penindakan hukum tindak pidana larangan peredaran minuman beralkohol pada prinsipnya berada pada satuan polisi Pamong Praja, baik di daerah, provinsi, kabupaten maupun kota. Di Bovendigul, penindakan terhadap tindakan pidana pelanggaran larangan peredaran minuman beralkohol telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul Nomor 1 Tahun 2018 tentang pelarangan produksi,
pengedaran, konsumsi, dan penjualan minuman beralkohol. Bahkan di setiap daerah kabupaten dan kota yang ada juga telah mengatur objek yang sama sesuai kewenangannya masing-masing sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan kata lain, penegakan hukum tindak pidana larangan peredaran minuman beralkohol pada prinsipnya berada pada satuan posisi Pramugari Praja, baik di daerah provinsi, kabupaten maupun kota. Oral juga mengungkapkan fraksi Golkar mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul yang telah menyampaikan dan menjelaskan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Hal ini mencerminkan keseriusan dalam membangun kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fraksi Golkar berharap agar Raperda ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga dapat mendorong perubahan perilaku di masyarakat, serta menjadi model pengendalian minuman beralkohol yang efektif dan berkelanjutan di Papua Selatan. Dengan semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, fraksi Golkar menyatakan kesiapan untuk memberikan masukan konstruktif demi menyempurnakan substansi Raperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah yang sah. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, nubagenet, nubagenet, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.